Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana 'alaina bisyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sairil umam. Sallallahu ala habibina wa syafiina sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah wa qad akramallahu minal muttaqin. Al-ayat sudah Allah ini. Hadirin sidang Jumat Masjid An-Nur yang berbahagia dan kami muliakan juga dimuliakan Allah Ta'ala. Sebelum kami menyampaikan khotbah, marilah kita sebagai hamba Allah yang sempurna, selalu tidak ada henti-hentinya, selalu mengucapkan syukur kepadanya yang mana telah mengaruniakan tentang hidayah dan kebajikan kepada kita semuanya, bahwasanya kita pada saat ini di tengah terik matahari ini dalam keadaan capek, lapar, dalam keadaan puasa, bisa menghadiri sholat berjamaah, menjalankan ibadah apa yang sesuai dengan perintah Allah SWT, yaitu sholat berjamaah, sholat jamaah di masjid yang berbahagia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterimanya dan semua dosa-dosa kita diampuninya. Amin Allahumma amin. Salam dan salam tidak lupa pula kita mohonkan agar selalu dicurahkan kepadanya yang mana telah memperjuangkan tentang agama yang telah diridhoi Allah Ta'ala, yaitu agama Islam, yang mana dari alam gelapan sehingga menjadi alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Dan tidak lupa pula beliaulah yang selalu kita tunggu-tunggu doanya, syafaatnya di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan dari Jumat ini kami menyampaikan khotbah ini khususnya menyampaikan wasiat kepada saya pribadi dan umumnya kepada semua jamaah yang hadir di masjid yang berbahagia ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT, artinya menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Qalam yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, yang artinya sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, juga pas kebetulan pada bulan ini, bulan Ramadan, kita sudah mendapatkan kurang lebihnya 1,5 bulan, yaitu ini masa-masa yang paling susah dan paling lemah untuk menghadapi ujian yang diuji ditulis selama 1 bulan. Dan pada saat ini, di pertengahan ini, tentu saja kita dalam keadaan fisik yang lemah dan kelelahan. Tapi inilah ada suatu hikmahnya dengan keadaan kelelahan ini, otomatis dan semua setan tentu saja tidak bisa masuk ke badan kita, dikarenakan dengan kondisi yang lemah. Bahasa Jawanya ini adalah otot
besarnya tidak bisa bergerak. Otomatis dengan kelemahan jiwa kami, kelemahan raga kami, otomatis setan tidak bisa mengganggu atau masuk dalam hati kita, dalam badan kita. Memang setan itu adalah bisa masuk dan bisa murka, bisa jajakan di badan kita dalam posisi keadaan kondisi yang sehat dan kuat. Inilah hikmah kita dalam menerima cobaan 1 bulan ini. Mudah-mudahan dengan kelemahan badan kita ini, dengan lonjak-lonjaknya setan bisa berkurang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, agar ibadah puasa kita tambah nilai berat dan tambah bobotnya, mari kita usaha memahami dan mengamalkan dan memberi atau mencari makna dan hikmah dalam ibadah puasa. Di antara lain yaitu kita bisa mengoreksi dalam diri kita masing-masing. Marilah dalam menjalankan puasa ini kita mengambil didikan atau pelajaran. Kita mempunyai bahwa makan untuk hidup dan bukannya hidup untuk makan. Puasa ini marilah betul-betul kita renungi dan kita sampaikan kepada anak-anak cucu kita, anak remaja-remaja kita. Jangan sampai nanti terbalik dalam mengambil puasa ini. Jangan sampai nanti anak keturunan kita, anak remaja-remaja kita kehilangan jati diri, yaitu orang Islam yang kuat atau dengan bisa disebut orang Islam yang sejati. Juga yang kita khawatirkan, bila mana ambil dalam bahasa yang terbalik, pada suatu saat anak-anak kita, keturunan kita dalam posisi kelaparan, otomatis mata hatinya buta, dengan mata hatinya, dengan perilakunya, akhirnya bertindak yang tidak baik atau yang tidak kita harapkan, atau perbuatan nista yang menjadi larangan undang-undang agama, juga undang-undang negara. Kita ingat bahwa Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 12 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru yatamatta'un wa yaquluna kama taqulun an'amu wan naru maswal lahum. Yang artinya, dan orang-orang kafir menikmati bersukaria, pesta ria di dunia, dan mereka seperti makannya hewan makan, dan mereka lah tempatnya tempat kejuran kesengsaraan, yaitu di neraka. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, inilah kita ambil hikmah yang nomor 1, yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, bagaimana kita harus berusaha mengambil pelajaran didikan, bahwasanya agar kita mempunyai jiwa kesetiakawanan atau rasa alat kasih terhadap sesama manusia, terhadap semua makhluk Allah yang ada di atas bumi langit ini. Dengan sedekah atau bagaimana cara penghargaan, memberi penghormatan terhadap sesama manusia atau bersama makhluk-makhluk Allah yang hidup di atas bumi ini. Tidak lupa pula kita sebagai orang Islam, tentu saja kita agar mempunyai rasa kesetiakawanan, punya rasa kasih, maka kita harus mengasihi dan memberi. Terserah memberi sedekah atau memberi zakat fitrah sesuai yang kita harapkan atau sesuai dengan masing-masing. Inilah dengan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Karena dengan mengadakan rasa
kasih terhadap sesama manusia. Tidak lupa pula beliau sang baginda bersabda yang bunyinya Fashinu amalakum bizakati, yang artinya kamu semuanya. Ini adalah perintah dari baginda Rasulullah SAW. Dalam kalimat ini adalah di belakangnya ada tanda penuh, berarti kita diwajibkan untuk menghargai dan memberi kasih sayang terhadap sesama. Manusia dan umatku semuanya, kalian semua melindungi harta bendamu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Ini yang dimaksud untuk memelihara atau melindungi harta kekayaan, bukannya disimpan di suatu tempat atau di lemari atau di bank. Kalau harta, tentu saja ini perintahnya adalah untuk bizakati, yang artinya memberi zakat. Kemudian hikmah yang ketiga adalah puasa memberi pelajaran, mendidik agar kita mempunyai jiwa sabar. Jiwa sabar artinya sabar menjalankan perintah-perintah agama, yang artinya menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Kita jalankan dengan sabar dan tawakal. Begitu pula pada saat mendapat musibah yang rasanya pahit atau manis, itu juga perlu kita hadapi dengan kesabaran. Apalagi menghadapi kehidupan di dunia ini dengan bertubi-tubi cobaan, bertubi-tubi suatu permasalahan. Tentu saja masing-masing pribadi orang selama masih hidup di dunia ini tentu saja masih punya banyak beban dan permasalahan dengan permasalahan masing-masing. Maka untuk itu disebutkan dalam firman Allah dengan memerintahkan kita bersabar di Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang bunyinya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersabarlah, yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Inilah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akhirnya nanti akan memberi pahalanya yang tanpa batas. Memang sabar adalah rasanya pahit dan getir, susah dirasakan, berat rasanya. Tapi seandainya kita kuat menghadapi cobaan atau bisa menjalankan dengan sabar dan turut dengan keikhlasan, maka sabar itu yang semula pahit tentu saja akan menjadi rasanya manis, lebih manis daripada madu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, inilah kita ambil pelajaran yang ketiga. Kemudian kita ambil lagi pelajaran sebagai didikan untuk kita diri masing-masing. Marilah kita bisa mengambil pelajaran dengan rasa sifat disiplin. Mari kita hayati yang kita kerjakan tiap hari dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tentu banyak suatu pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan, aktivitas masing-masing. Tapi kadang-kadang kita bisa lupa, walaupun itu cuma nggak seberapa. Tapi mari kita hayati dengan hati yang hening, dengan rasa penuh kita rasakan dalam hati sanubari. Contohnya saja pada saat menjelang berbuka puasa, yang banyak sekali hidangan makanan-makanan yang sangat lezat, apalagi minuman-minuman yang sangat segar, itu sudah terhidangkan di hadapan mata kita. Bahkan baik sekali kalau kita pikir, kita renungkan, ini adalah hasil jeripaya kita sendiri. Kita bekerja dengan keringat kita sendiri. Bahkan dari hidangan tadi ada pembagian pemberian dari salah satu sahabat yang tercinta. Tapi bagaimanapun kita tetap belum boleh untuk menyantapnya.
tentu saja kita bisa menyantap makanan hidangan yang lezat yang di hadapan kita setelah sampai saat berbuka puasa. Inilah hebatnya rasa sifat kedisiplinan dan aturan agama Islam. Walaupun tak seberapa ini kan kita renungkan luar biasa ini tentang kedisiplinan. Itulah kedisiplinan kecil-kecil, mudah-mudahan kita bisa mempunyai sifat rasa disiplin hal yang lebih besar lagi. Hal seperti ini adalah juga Allah berfirman yang telah disampaikan dari salah satu Kyai Haji Luqman Hakim yang sudah diabadikan dari Al-Quran dari Allah SWT dalam surat Luqman ayat 16, ya bunayya, yang artinya wahai anakku. Ini juga di belakang kata ini, kalimat ini adalah ada tanda penuh bahwasanya ini beliau menyampaikan pada anaknya betul-betul harus berdiayati. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi yang ada di batu, ada di langit, ada di bumi ini, tentu Allah akan memberi balasannya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Halus dan Maha Teliti. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mungkin barangkali sedikit ini dalam kita mengambil hikmah dalam jalan puasa bulan Ramadan ini, mudah-mudahan dengan sedikit hikmah ini bisa ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita semuanya bisa menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya, yaitu pada siang harinya menjalankan puasa dan malam harinya menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya, yaitu ibadah, sholat tarawih dan lain-lain, agar kita bisa mendapatkan bobot keimanan kita dan menambah bobot amal ibadah kita pada kesempatan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syahida minkum syahra fala yasumhu wa man kana maridan aw ala safarin wa amidatum ayatin qad. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Baikil hakim inna wasyami'un alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil itikadi bal iqami bi qablil madin. Asyhadu an la ilaha illallah na'budu wa nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada'ani bi nafsi wa sanna bi malaikati musabiqati bi kursi. Wa qullahu ta'ala di kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bilana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana wa li sa'il muslimina wa mu'minina wa mu'minat wa tapi baiklah wa berlaku di bawah terakhir warna taharul amin. Allahumma rabbi fadl dan barik di satu tidak tetapi rahmat Allahumma inni as'aluka rahmatan minka fi qalbi syabada dunyani al-waslan mana dengan cepat darina kamalan Allahumma bi dengan memberikan ini diberikan sesuatu Allahumma amin ya Allah diberikan wa syukrika wa husni ibadati Allahumma ini as'aluka wa tuqa wa nafaqa wa nina Allahumma ini as'aluka apa ya tapi itu wa la Allahumma as'aluka ridwana wa na'udzu bika min syarrika wa nar Allahumma sirna Allahumma sirna Allahumma na'awwa tubikun wa ini Allahumma na'awwa tubikun wa ya karim Allahumma tawbir qulana wa ta'khir wasita wasina wa sulih Allahumma arina haqqa di mana wa arina al-batila wa sunnah Allahumma ya tawfir ya siri ya sahil umurana wa nikma qasidah wa mujazadina wa sadidina wa nawir wa nasabadana wa surasulurna ta'ina wa wa baribatana wa jabana wa ulumna kulla wa ta'ana bika ketika senang Provinsi Anim Masalati wa Idulatin wa Tukubantuka Rabbana Wili wa Hidayah wa Minna yang berusaha Rabbana Hablana min ajazina wa tumina wa ta'ayarana min mutaqim wa Allahumma barik lana wa yamlatina wa la tadurru wa babikum itu katika wa jumna birahum Allahumma ijumha wa ta'ana wa durina taufiqa wa hidayah wa haribul mamlisul kita ibadati Rabbi salihin Rabbi salihin Rabbi salihin Allahumma taqabbal naslatana wa rubbana wa sujudana wa qiyamana wa siyamana wa sadaqana ya Allah ya Rabbi Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna kunna wasirin Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innana bilisabaqina bil iman wa la taj'al li qulubina ghillan Rabbana innaka rahim Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmilna kama hamalna Rabbana wa la tuhammilna ma la taqdir bih wa qulna wa bilana barakana anta malana wa subhana Rabbana taqabbal minna innaka sami'un 'alim wa tub 'alaina Rabbi anzilni jalan barakah ta'khirul mudin Rabbana innana barakah wa ajilna min amrina Rabbana akhirna dulana wa akhirna sayyiatina wa tawaffana maqam ya aziz ya ghafur ya alamin la ilaha illa Allahumma ya hayyu qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa tajabtu munajjata wa wa la ilaha illa anta ya wadul masyid alim nasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi wa alihi wa sahbihi sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.